Hari ini kita ada di pintu gerbang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bapak Presiden menaruh perhatian khusus untuk semua pos perbatasan. Di sini ada keseluruhan kami ada 450 orang tersebar di 18 pos di sepanjang wilayah perbatasan. Karena ini sangat bagus ya kegiatan ini, sinergitas. Karena banyaknya tindak pidana yang dilakukan. Luasan itu sekitar atau panjang itu sekitar 870 kilo dan itu tidak mungkin Memperkuat kedaulatan negara di perbatasan Indonesia, PNJ Kakanwil mengunjungi PLBN Schow bersama stakeholder terkait. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Antonius Matius Ayurbaba SH MSI didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Novanto Sulastono, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, juga bersama Kombes Pol Alfian SIK MSI, Direktur Reserse Narkoba. Hari ini 11 Februari 2021 mengunjungi pos lintas batas negara atau PLBN di Schow Wutung. Kakanwil bersama rombongan disambut oleh Komandan Yonif 413 Mayor Infantri Anggun Waryanto Esa Emhani, Kapospol Ibtu Kasron, Kepala Bidang Kerjasama Luar Negeri Emma Duwiri, Matilda Sai ASN BNPP Papua bersama jajaran. Kehadiran Kakanwil bersama rombongan dalam rangka penguatan kedaulatan pintu gerbang negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara PNJ, juga dalam rangka membangun sinergitas yang solid di antara Kemenkumham bersama TNI dan juga Polri bersama pemerintah daerah Provinsi Papua. Kepada Humas Kanwil Kemenkumham Papua, Komandan Yonif 413 Mayor Infantri Anggun Wuryanto mengungkapkan pihaknya akan terus membangun sinergis bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dan berkomitmen menjaga keutuhan wilayah NKRI dari perbatasan Schow yang ada di Wutung. Dengan kehadiran Kakanwil Kemenkumham Papua lebih menyemangati kami bersama jajaran untuk tetap berkolaborasi terutama dengan jajaran keimigrasian. Satgas Pamtas sendiri dari sisi jumlah terdiri dari 450 orang personel, kata Wuryanto, yang mana tersebar di 18 pos sepanjang wilayah perbatasan. Di beberapa wilayah khususnya di daerah Arso Timur sering terjadi perlintasan baik dari warga negara Indonesia yang melintas ke perbatasan PNJ maupun warga negara PNJ masuk ke Indonesia dan belum ada petugas imigrasi yang ditugaskan di sana. Di sini ada keseluruhan kami ada 450 orang tersebar di 18 pos di sepanjang wilayah perbatasan dan di beberapa wilayah khususnya di daerah Arso Timur yang sering digunakan untuk perlintasan baik warga Indonesia yang menyeberang ke PNJ, begitu juga sebaliknya dari warga PNJ ke Indonesia. Ini belum ada petugas atau instansi imigrasi sana, sehingga kesempatan hari ini kami dapat sampaikan kepada Bapak Kakanwil, sehingga kami pun dari Satgas nanti akan senantiasa berkoordinasi, bersinergi untuk membantu pelaksanaan tugas keimigrasian, begitu juga dengan kepolisian juga untuk mencegah terjadinya peredaran barang-barang ilegal yang ada di wilayah yang masuk melalui wilayah distrik Arso Timur. Kombes Pol Alfian SIK MSI,
Direktur Reserse Narkoba yang juga ikut dalam kunjungan Kakanwil mengaku kegiatan ini sangat luar biasa karena sinergitas di antara Polri dan Kemenkumham terbangun dengan sangat baik. Karena ini sangat bagus ya, kegiatan ini sinergitas karena banyaknya tindak pidana yang dilakukan baik dari negara PNG ke Indonesia tanpa sesuai prosedur. Contoh masuknya ganja-ganja atau narkoba lainnya yang masuk ke Indonesia. Nah, ini perlu kita berantas melalui kerjasama sinergitas antara instansi terkait. Mungkin ke depannya kita perkuat di perbatasan ini untuk melakukan pengawasan. Ditambahkan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Novanto Sulastono, kunjungan kerja bersama Kakanwil Kemenkumham Papua dalam upaya membangun koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait di PLBN SCO, diantaranya dengan Satgas Pantas, BNPB, Bea Cukai, pihak kepolisian dan karantina. Di samping itu, dari sisi keimigrasian kami ingin memastikan perlintasan WNA, PNG ke Indonesia telah sesuai dengan aturan keimigrasian. Pada hari ini, kami Divisi Keimigrasian bersama Bapak Kakanwil mengunjungi PLBN, Pos Lintas Batas Negara SCO. Kunjungan ini bermaksud untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan juga instansi lain seperti Bea Cukai dan karantina. Di samping itu, dari sisi keimigrasian, kami ingin memastikan bahwa perlintasan orang di antara dua negara, yaitu Indonesia dan Papua New Guinea, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Terkait dengan kunjungan Bapak Kakanwil hari ini, saya sangat memberi apresiasi. Saya atas nama Badan Perbatasan secara khusus mewakili Kepala Badan Perbatasan hadir di tengah-tengah kunjungan Bapak Kakanwil di sini. Saya sangat memberi apresiasi di mana kunjungan Bapak Kakanwil ini akan semakin memperkuat kinerja antara pemerintah, baik itu dari pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah pusat, dalam rangka pengelolaan perbatasan dan mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan perbatasan, karena kawasan perbatasan ini sangat luas. Saya pikir itu, dan untuk di hari ini kebetulan ada pemulangan repatriasi yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di Papua New Guinea yang disebut pekerja migran Indonesia. Mulai dari bulan Januari sampai dengan sekarang ini, awalnya dilakukan mulai bulan Maret dan sampai sekarang sudah 600-an orang yang kembali ke tanah air, baik itu kembali hidup dan meninggal. Meninggal ada sekitar 4 orang dan itu total 600 sekian orang. Di hari ini ada 8 orang yang keluar, itu mereka adalah pekerja migran Indonesia juga yang ada di sekitar daerah Wetsepik. Wetsepik itu adalah Sandaun, dan kemungkinan besar kalau tidak salah mereka ada dari Amanap. Amanap itu adalah wilayah pekerja perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, Antonius Matius Ayurbaba SHMSI, Kakanwil Kemenkumham Papua, mengatakan hari ini kita berada di PLBN SCO yang menjadi konsen Presiden Republik Indonesia yang harus kita jaga dan perkuat sinergitasnya. Kegiatan yang kita lakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari audiens kami bersama Panglima Kodam 17 Cendrawasih melalui Kasdam dan beberapa perwira tinggi dengan membahas berbagai isu strategis, juga bersama Kapolda Papua untuk membahas berbagai tindak pidana terutama peredaran narkotika di wilayah perbatasan. Hari ini kita ada di pintu gerbang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bapak Presiden menaruh perhatian khusus untuk semua pos perbatasan. Dan ini bagian dari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga, yang juga harus kita memperkuat sinergitas. Apa yang kita lakukan hari ini tentu menindaklanjuti audiensi kami dengan Bapak Panglima melalui Bapak Kasdam dan beberapa perwira tinggi yang sudah membahas berbagai isu-isu strategis, juga bersama Bapak Kapolda
untuk menanggulangi beberapa tindak pidana berkaitan dengan peredaran narkotika dan ganja yang masuk. Dari kehadiran kami tentu ada beberapa isu yang menarik yang sudah didiskusikan. Tentu ini akan menjadi agenda serius yang akan kita bahas dan kita coba menuntaskan lewat tim pengawasan orang asing Timpora Provinsi, dan tentu kita berharap akan ditindaklanjuti baik di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Keimigrasian, tapi juga Kementerian Dalam Negeri. Sekilas dengan pemantauan dan kehadiran kita di pos perbatasan ini menunjukkan bahwa dengan kedaulatan negara ditegakkan, maka perkembangan dan perubahan yang cepat itu juga akan dilakukan dengan cara-cara yang ilegal. Nah, sehingga tentu agreement yang sudah ditetapkan dan penggunaan pos lintas batas dengan perkembangan dan tuntutan perubahan zaman ini harus bisa dilihat kembali, sehingga kedaulatan negara di perbatasan ini bisa tetap menjadi identitas negara yang dilindungi. Kalau kita melihat dari jumlah masyarakat yang melakukan perlintasan dari negara Papua Nugini berdasarkan informasi dari Badan Perbatasan tadi, maka intensitas warga negara Papua Nugini itu jauh lebih tinggi daripada orang Indonesia. Itu berarti bahwa perkembangan yang cepat di Indonesia, lebih khusus di Jayapura, dengan jangkauan jarak yang dekat ini akan menjadi sebuah titik baru memacu pertumbuhan ekonomi yang ada juga di perbatasan, tapi ada pergerakan manusia. Nah, pergerakan ini ketika diperketat di pos perbatasan, mereka akan memikirkan di pos-pos lintas batas. Sehingga saya selaku Kakanwil menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk Komandan Satgas yang sudah berdinas 8 bulan sampai saat ini menjaga kedaulatan negara, dan kita berharap nanti lebih spesifik seperti harapan dari Bapak Panglima untuk kita membuat MOU bersama-sama juga dengan Bapak Kapolda. Itu akan lebih mudah dan lebih cepat kita bahas di Timpora dan bisa ditindaklanjuti. Dari Sko Wutung, Jayapura, Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.